Tarif Trump bangkit lagi, ditambah NFT pekan ini, apakah emas akan terbang ke 3367? Oke, seperti itu kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, oil 2-6 Juni 2025. Oke, kita review dulu. Jadi kalau minggu lalu itu yang lagi trending topik itu pengadilan perdagangan internasional ya, yang berpusat di New York pada hari Rabu malam menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya menggunakan Undang-Undang tahun 1977, Undang-Undang Kekuatan Darurat Ekonomi Internasional. Jadi tarif Trump itu hendak digagalkan atau ditiadakan ya oleh Pengadilan Perdagangan Internasional ya. Tapi kemudian Trump dengan permintaannya naik banding ya ke Mahkamah Agungnya ya, Supreme Court of the United States ya. Jadi pengadilan banding federal Amerika Serikat itu kemudian memutuskan untuk memberlakukan kembali kebijakan tarif Trump yang digagas oleh Presiden Donald J. Trump ya. Hanya satu hari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional Court of International Trade CIT itu memerintahkan pemblokiran kebijakan tersebut. Jadi tarif Trump kembali berlaku ya. Jadi keputusan ini menghidupkan kembali Liberation Day Tariff, yakni kebijakan tarif nasional sebesar 10% untuk semua barang import, serta tarif tambahan hingga 145% untuk produk dari negara-negara tertentu, termasuk Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Oke, kita lanjut. Kita review dulu untuk data penting lalu. Itu yang kita perhatikan adalah Core PCE Price Index year on year-nya. Itu terlihat mengalami penurunan dari 2,7% jadi 2,5%. Ini salah satu indikator inflasi Amerika Serikat. Jadi inflasi bisa dikatakan turun dari 2,7 jadi 2,5. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu untuk ya pergerakan dolar indeks pada minggu lalu itu mengalami kenaikan plus ya 0,38%. Untuk gold minus 1,72%, untuk Nasdaq plus 2%. Untuk USD oil minus 1,39% ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk crude oil sendiri terlihat previous 1,32 M, forecast 1 M, actualnya minus 2,79 M. Jadi minus, tapi kenapa hijau ya karena persediaan minyak AS itu berkurang, jadi cenderung AS akan menambah permintaan minyak sehingga demand bertambah. Ya cenderung harga oil naik ya, makanya hijau walaupun di sini minus tapi hijau. Oke, kita lanjut. Untuk data penting lainnya kita perhatikan adalah tentu ada data daripada Amerika itu non-farm payroll ya pada hari Jumat jam 19.30. Kita akan perhatikan untuk previous 177K, forecast 130K ya. Jadi ini forecastnya mengalami penurunan, tapi kita lihat nanti actualnya. Kalau dia actual lebih besar dari forecast itu bagus ya buat US dollar. Kalau misalkan lebih kecil dari forecast itu jelek ya buat US dollar ya. Dan kita perhatikan Jumat 19.30. Oke, kita lanjut untuk fokus market juga kita bisa perhatikan data-data US lainnya ya. Sini ada S&P Global Manufacturing, ISM Manufacturing ya. Itu kita perhatikan job, kemudian EDP-nya ya, ISM Manufacturing kita perhatikan ini semua ya. Oke, kita lanjut. Fokus market gold, Nasdaq, oil minggu ini itu kembali kita tetap perhatikan untuk oil itu persediaan minyak AS ya, karena memang ini dari persediaan minyak AS ini pengaruh sekali terhadap demand ya, demand terhadap oil karena konsumen terbesar oil itu adalah Amerika Serikat ya, kedua Cina ya. Oke, kita perhatikan di sini kita lihat nanti Rabu jam 21.30. Oke. Selain itu kita juga tetap perhatikan untuk kondisi geopolitik yang terjadi di dunia ya, itu juga bisa mempengaruhi harga. Ya kemudian ya tentu kalau ada update tentang tarif Trump itu juga kita perhatikan. Oke, kita langsung ke chart ya. Kita lihat dolar indeks kalau secara tren besarnya masih downtrend ya, karena level high yang sebelah sini ini belum ditembus ya. Di sini kelihatannya, yang di sini ini belum. Ya, ini masih strong high ya, weak low-nya ditembus jadi masih downtrend. Oke, cenderung turun ke arah ya low 9763. Oke, beralih ke gold ya, kita beralih ke gold. Oke, gold kita lihat
Gold ini sebenarnya masih cenderung sideways, ranging ya, konsolidasi ya, ini masih terlihat ya. Pergerakan hariannya itu masih bergerak di kisaran 3287 sampai 3328 ya. Tapi kita lihat ini cenderung untuk naik ya, cenderung untuk naik ya. Kita sudah bahas minggu-minggu sebelumnya. Ini ada polanya itu price remodeling, dia sempat turun di break low ini, kemudian tertahan di tadinya resisten become support di sini, udah kembali naik. Sini ada ranging, kemudian dia terlihat ini buyer sudah mulai masuk di sini. Jadi sini ketahan, yang tadinya level high ini jadi level support. Nah, dia cenderung naik ke arah resisten 3328 sampai 3367. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open buy gold ya dari running price 3313 ke arah 3367 ya, ini lumayan ada sekitar ya 540 pips. Kita bisa ambil peluang misalkan ke trade 0,1 lot berarti sekitar $540. Kita bisa ambil peluang cuan minggu ini ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya. Kalau yang terdekat di bawah level low 3276 atau 3245 ya batasan ruginya. Oke, kita beralih ke USD oil. USD oil terlihat juga sama, mirip, jadi ini konsolidasi sideways ya, ranging ya, kelihatan. Tapi kecenderungannya di sini kan low yang di bawah ini dia ketahan. Jadi strong ya, low-nya strong. Memang high-nya juga masih strong di atas, tapi masih bisa cenderung dia coba naik dulu ya, naik dulu ke arah mana? Ke level high 6303 atau ke level high 6413. Jadi dari running pas 6249 ya, 6249 itu ada peluang ya sekitar 160 pips ya. Kita bisa buy untuk USD oil ya. Batasan ruginya mana? Batasan ruginya bisa di bawah level yang low yang ini. Yang ini kelihatan nih ada doji 59.78. Oke, beralih ke Nasdaq. Nasdaq terlihat ini udah break high yang di sini ya. Kelihatan ini penembusannya kuat. Jadi cenderung untuk naik ya, naik ke arah mana? Berarti yang terdekat di level high itu 21857 ya. Dari running price 21250 ini lumayan ya, lumayan. Ini ada bisa sekitar 6000 pips. Kita bisa buy Nasdaq ya. Targetnya ke 21857. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level low ya, low yang terdekat memang yang doji ini ya 21070 atau yang low yang sini 20726 ya. Demikian analisa dan peluang cuan di gold, oil dan Nasdaq ya. Sobat trader biasa trading di mana? Ya, gold, oil atau Nasdaq? Bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.